pas yang tukang sablon yang gue ini langganan ini tiba-tiba dia udah gak mau ngerjain karena dia punya urusan lain, akhirnya gue sendiri nyoba nih. Nyablon sendiri? Iya, alhamdulillah sih orderan 2 lusin, rejectnya 48 piece. Banyak dong, banyak. Tadi nih ya, pasangan yang priwet, kemudian kebakaran tuh dibikin teletabis. Untung teletabisnya nggak pada kebakaran. Untung iya. Nanti bakal nggak ada suara inilah teletabis. Kalau cuma kita punya modal cuma bikinnya doang, tapi kita nggak punya modal buat brandingnya, ya itu susah. Iya, kita coba aja jalanin aja dulu gitu kan. Asal bikin brand itu nggak cuman kayak bikin gorengan, tinggal goreng doang gitu. Yeah. Ya karena apa? Karena ada bumbu-bumbunya. Kalau menurut lu sendiri masih seksi nggak sih secara bisnis gitu? Gimana? Kalau menurut gue sih sekarang kalau bisnis tuh pertama kan sandang pangan papan ya. Nah, ya kan. Ya kalau di clothing itu jatuhnya sandang ya. Iya kita pasti butuh yang namanya pakaian gitu kan. Gak mungkin kita seminggu pakai kaos itu terus gitu kan. Ya menurut gue sih masih oke aja sih. Jangan sampai teman-teman kita tuh malah lebih memilih brand luar gitu kan, dengan kualitas yang dengan harga yang sama gitu kan, tapi kualitasnya lebih bagus gitu kan. Gitu karena yang gue lihat sekarang tuh di di e-commerce gitu ya, brand-brand lokal itu banyak dia ngejual produk itu tidak sesuai dengan deskripsinya. Intinya kalau misalkan lo pingin buat sesuatu buat brand ya, terapin yang namanya tuh yang pasti harus ada niat. Kemudian kita harus ada yang namanya action ya. Setelah action nih, kalau udah action kita jangan cuma action doang. Ada yang terakhir yang paling penting. Cut ya. Habis action kan cut. Action, cut. Brother. Oh iya. Baik lagi kita ke sini. Hendy Dion. Hendy Dion. Nggak panjangnya 3 kata. Siapa itu? Hendy Dion Utama. Oh, Dion Utama. Iya, tadi kan baru bilang. Oh iya. Gimana sih? Dia ini bukan sembarang orang. Iya, bukan sembarang orang. Dia ini guru gua dah, guru gua dalam menyablon. Karena dia punya kelas loh. Apalagi awal tahun depan lagi mendekati ini nih, sablonan banyak banget pasti keluar. Aduh. Nggak muat itu mah nggak cukup dia. Nggak ya? Nggak main ya? Kalau order ke dia juga gitu. Ngeri gue ngeri. Ngeri ya? Ngeri kayak gitu. Pasti banyak kan? Iya. Banyak sih. Ya kan? Ordernya ratusan ribu, jutaan gitu. Cuman yang ngeri sih. Tapi pernah nggak ya? Ngeri nggak dibayar ya? Ya ngeri nggak dibayar. Pernah nggak dapet lu? Pernah ya. Terus gimana lu cara mengatasinya tuh? Dulu banget kan gua kan awal banget punya vendor tuh. Namanya baru-baru kan, hangat-hangat ditawarin kan, wah gede nih, dapat 300.000 piece gitu kan. Walaupun itu masih caleg yang berapa gitu kan. Ya udah, akhirnya gue terima tuh. Nah DP-nya sekian, gue mikir-mikir, nggak apalah, nanti toh ntar gue talangin dulu gitu kan. Akhirnya ntar ya lumayan juga gitu kan. Taunya pas barang udah jadi, dikirim dulu ini, pas gue minta pelunasan gimana, dioper ke sini, ujung-ujung hilang aja. Ya. Terus bajunya? Ya bajunya kalau dekas gitu ya. Enggak, lo rubah aja jadi foto lo gitu. Jadi lo yang maju jadi juga. Tapi kan kalau kayak gitu kan bahannya bahan spanduk tuh ya, enggak? Soalnya nggak enak banget tuh bahannya tuh beneran tuh. Iya, maksudnya bukan gimana nih. Kita kadang ngeliat dari jauh aja, aduh tuh bahan kayak keras banget tuh. Ya kan? Iyalah sesuai sama kualitas, cuman 12.000 dia minta per piece-nya. Iya, ya, tapi kalau lo saringan tahu gitu. Saringan tahu. Gitu nih. Diperas tuh gitu. Tapi lo nggak gitu kan? Bukan Noid ini bukan yang seperti itu kan? Nggak. Noid itu kayak gimana sih sebenarnya? Gitu, jadi kalau gue sekarang nge-branding Noid itu, jadi kalau bisa dilihat di portofolionya itu lebih banyak orderan desain-desainnya kayak untuk brand-brand lokal. Oke. Gitu. Jadi kayak misalkan branding nih, kayak misalkan vendor A, misalkan dia di portofolio di sosmednya atau di websitenya, misalkan dia lebih banyak ke posting hasil-hasil kerjaan BUMN, pasti nanti yang datang orderan dari situ juga, gitu. Tapi kalau misalkan nanti dia sering postingnya kayak orderannya brand-brand lokal, pasti yang datang juga customernya dari brand-brand lokal. Mempengaruhi banget tuh ya. Iya, entahlah itu brand baru atau brand yang emang udah lama gitu. Dan lu awalnya nih dari Kaskus dah? Iya, Kaskus. Awalnya Kaskus. Ingat nggak lo Kaskus? Ingat. Ya kan yang suka lo buka grup-grup Igo itu kan? Sundugan. Sehari 3 kali. Channel, jangan lupa channelnya. Sehari 3 kali wajib, pagi, siang, sore harus sundul. Iya. Kalau enggak tenggelam. Cepet banget ya tenggelam ya kan zaman itu ya. Nggak, kalau lu kan pas di Kaskus itu apa emang lo udah punya basic? Biasanya kan gitu ya. Kalau dulu gua juga
ngomongin Kaskus soalnya. Gue juga orang yang suka nyari-nyari buat beli baju, beli apa segala macam, jual beli di Kaskus juga gitu. Nggak nyari nomor tapi ya? Enggak ada. Ada tuh bener. Ada nomornya. Jangan nomor jenglot, ada jenglot. Iya, tadi. Jangan ya. Nah, kalau lo emang lo dulu punya link buat ngerjain itu, kemudian lo pasarin di Kaskus, apa emang lo sebelumnya udah belajar tuh ya? Ya, gue emang dari sebelum gue jualan di FJB itu, yang jualan di Snoid ini ya, gue emang sering main Kaskus. Nah udah gitu, dulu tuh zaman gue kuliah itu zamannya banyak lagi PO jeans nudi. Bener banget tuh. April 77. Gitu. Itu gue buat PO tuh. Nah gue kebenaran kerjasama sama teman, sama senior juga di Fakultas Ekonomi juga di UI kan. Dia yang ambil barangnya. Nah gue ibaratnya resellernya juga lah gitu. Dari situ akhirnya gue udah mulai belajar nih tentang FJB, tahu kalau trade tuh harus nyundul 3 kali gimana. Dan dari situ lah. Dari situ lah berkembang. Ya, dari situ ya kan berkembang. Dan pada saat itu ada yang pas zaman-zamannya ada namanya Bright Spot Market. Oh iya. Ya, itu lagi musim-musimnya tuh. Ini awal-awal ya. Itu musim-musimnya tuh ibaratnya brand-brand lokal tuh pada pingin tumbuh ya. Brand-brand baru ya, maksudnya yang kalau yang jangan samain sama yang kayak 347 yang itu sih brand legend ya. Sampai sekarang bahkan dia masih bisa bertahan gitu ya. Ini kayak brand-brand Jakarta baru gitu kan, semenjak ada Bright Spot tuh wah makin banyak gitu kan. Bermunculan Muncul gitu ya. Nah, dari situ wah kayaknya tertarik nih gue bikin brand gitu kan. Nah, dari Kaskus itu akhirnya pas gue coba pengen bikin brand, gue ngomong ke orang tua kan, pengen bikin brand bagaimana. Kemudian almarhum nyokap nawarin, daripada bikin ke orang kenapa nggak bikin sendiri, gitu kan. Akhirnya dimodalin mesin jahit. Mesin jahit. Singer. Bukan, nggak singer. Juga. Singer yang Iya, gini. Baru tahu. Masih jangan gue singer soalnya. Singer iya. Saya pakai kacamata udah begini banget. Jahit dia kan, bener kan? Singernya masih gini ya? Iya, gede-gede pakai kaki, bukan pakai gas. Bukan singer dia. Mesin jahit yang jadi 4 piece ya. Jadi yang emang buat overdeck buat semua gitu. Jadi emang buat jadi kaos gitu. Dimodalin dari situ. Akhirnya akhirnya coba bikin mau bikin brand awalnya, tapi belajar dulu nyablon ya kan. Nah dari situ akhirnya coba gue buat trade dulu tuh, jualan tuh di Kaskus, Noid Vendor gue dulu namanya, gitu kan. Nah dari situ gue belum ada basic bisa nyablon tuh di situ tuh. Dari situ gue belum bisa ada basic nyablon. Tapi ada orderan nih tiba-tiba nih, ya kan? Lu kan belum ada basic nyablon, itu udah lu taruh di Kaskus aja? Taruh dia, gue bodo amat. Yang penting siapa tahu gitu kan. Karena gue mikir pas gue pasang ya paling juga masih brand-brand baru, nggak ada yang order dulu kan. Ya seenggaknya kan udah pasang dulu gitu. Tahu nggak ada yang order gitu kan. Ada yang order gitu kan. Tapi gue masih ngoper nyablonnya ke orang gitu kan, ke orang. Jahitnya di gue, ya udah kayak gitu. Nah, pas yang tukang sablon yang gue ini langganan ini tiba-tiba dia udah gak mau ngerjain karena dia punya urusan lain, akhirnya gue sendiri nyoba nih. Nyablon sendiri? Iya, alhamdulillah sih orderan 2 lusin, rejectnya 48 piece. Banyak dong, banyak. Orderan 2 lusin. Ya, rejectnya 4 lusin. Iya, rejectnya 4 lusin. Oh, kuliahnya di situ ya, kuliahnya tuh ya? Ya, kuliah di situ ya. Iya. Dan akhirnya alhamdulillah pas gue pengen nyari, udahlah gue kayaknya gue jangan dulu nyablon deh, gue cari mending oper lagi nyablon ke teman kayak daerah Bogor juga. Lempar lagi gitu, lah ya. Akhirnya gue ketemu di situ ada juga vendor di Bogor. Nah kebeneran ya kan, alhamdulillah temen di situ tuh yang ownernya tuh kenal juga gitu kan, yang si nyablonnya juga kenal gitu. Akhirnya di situ gue jadi connect. Jadi kalau connect tuh kalau di sablon tuh bahasa bagusnya helper lah. Helper tuh yang ibaratnya yang ngeringin sablonannya, terus yang maksudnya connect tuh dia tuh. Iya. Nah, gue menawarkan diri karena dia lagi nyari waktu itu. Akhirnya gue menawarkan diri jadi helper buat buat sekalian belajar gitu kan selama sebulan. Ya udah dari situ gue alhamdulillah ngerti lah dikit-dikit. Walaupun dari yang awalnya orderan 2 lusin, reject 4 lusin, ya jadi rejeknya cuma jadi 6 lusin. 3 gua. Makin parah. Pelajaran salah dari kemarin. 7 lusin. Makin kacau, makin berantakan gitu. Makin berantakan. Ya pelan-pelan lah gitu, bertahan pelan-pelan gitu. Ya alhamdulillah sampai akhirnya di Kaskus rame penjualan ya kan. Ya udah sampai ketemu ada namanya Instagram, itu dia. Akhirnya belajar Instagram gimana. Nah dari situ gimana cara ningkatin skill sablonnya ya panjang nih. Ini ada ketemu namanya teman gue juga. Akhirnya inilah cikal bakalnya terbentuknya Sekolah Sablon Indonesia ini. Sekolah Sablon Indonesia. Tapi sebelum ke situ, lu memilih nama Dion di balik Noid itu
gimana Oke, ceritanya? jadi gini, jadi dulu tuh pas lagi lagi musim-musimnya dikilap-kilap. Oh iya benar dikilap-kilap. Ya, Anak 70-an dikilap-kilap. nih, Eug, Ngalap. Eug, gitu kan. Alap ngisep tengah. Ada musing. Kayak gitu. Jadi Kadit nakap. Kadit. Yop. Jadi gue bingung kan, aduh gue ngasih nama apa ya? Gue liat orang-orang, wah namanya kayak bagus gitu kan. Udahlah nama apa ya? Lagi balik-balik nih, udah nama gue aja Noit. Tapi kayak aneh, yaudah biar aja Noit, Noit vendor. Kita nama gue aja dibalik gitu. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Dan bahkan sampai sekarang tuh bahkan ada yang belum ngeh itu nama gue dibalik gitu. Gue juga nggak awalnya. Nggak gue awalnya. Sampai lo bilang, Ternyata dibalik, dia Noit. Iya. Jadi dari Dion dibalik di Noit gitu. Keren. Bapak Idat. Idat. Enak dong. Bisa nama band Idat. Idat Kan nggak enak. Idat Enong. Iya. Oke. Seru banget ya. Jadi dari 2011 itu bermulai di Kaskus itu 2011 ya berarti? Kalau main Kaskus sih dari tahun 2007 ya, main Kaskus. Jualan jeans tadi Jualan itu. jeans. Ya, tadi ya? jualan jeans itu sekitar 2008 denim itu ya. Zaman-zamannya jeans samurai gitu kan, yang Evisu. Kesubi. Iya, Subi, ya kan. Kalau yang di Jakarta tuh ya, yang dulu store-nya masih ada cuma di 707. Oh iya benar. Ya, di Kemang ya kan. Mahal lagi. Dulu idola gue April, Pak. April. Kan ada tempat piknya. Iya. Oh iya. Itu anak ini ya? Hah? Anak ini. Bukan. Saya dulu botak saya. Klontos ya. Skinhead dong. Gede. April 77 ya? Iya, saya itu keren benar, banget. benar. Itu Iya. celana. Dulu gue juga soalnya sempat bikin celana jeans dulu di tahun 2000 berapa itu? Masa 9 atau 10 ya? Namanya Clamors Jeans. Oh, Clamors. Ngeri nggak tuh? Terinspirasi dari April, Pak, dulu. Dari Jadi April. terinspirasi juga dari teman saya yang di Bandung dulu, Pak, yang pengusaha celana jeans itu. Oh iya, saya tahu itu. Peter Sedenim. Peter Ya. Iya. Itu fashion namanya Vicky Sedenim. Iya. Ada. Dulu bahkan ada kan emang khusus rombak, bukan rombak ya, ibaratnya kalau mau ngecilin apa gitu di daerah apa tuh namanya Antasari itu yang belok kiri itu tuh. Denim apa gitu namanya? Cepete. Sekarang Iya. udah pindah ke Antasari. Nah, Antasari sekarang ya. Rumah itu apa? Ada Rumah denim ya. Rumah denim? Jakarta denim. Iya, pokoknya Iya, itu pokoknya Indonesia itu deh. Buat permak Levi's. Iya, pokoknya buat kan kalau misalkan denim kan beda ya jahitannya ya, gitu kan. Jadi Dan kalau beda ya di situ. dia tuh khusus bisa gitu, chain stitch-nya bisa gitu. Iya. Nah, terus sampai akhirnya lo dipercaya sama banyak orang gitu ya. Pasti kan awal lo ngalamin tadi tuh. Jadi yang tadi pesan 2 lusin, hancurnya 4 lusin. Ya kan? Nah, terus akhirnya biar nembuhin kepercayaan, akhirnya lo belajar segala macem. Orderan terbanyak yang lo dapat dari usaha lo sendiri awalnya tuh gimana ya? Jadi gini, pas gua orderan tuh awalnya ya biasa aja kayak ya jalan aja gitu. Flow jangan kayak 2 lusin, ya kan 3 lusin biasa gitu. Tapi pas istri gua itu tiba-tiba hamil, orderan makin naik. Wah, ini kuncinya nih. Kita coba didengerin semuanya ya. Kita ada berapa? Nah, istri gua hamil, naik orderan ya kan. Melahirkan punya anak pertama, alhamdulillah dapat orderan. Tuh gue inget banget tuh pas anak gua pertama lahir, itu gue dapat orderan dari perusahaan brand besar dan dia juga kerjasama desainernya tuh Darbots. Oh, Darbot. Ya, jadi perusahaan besarnya bisa sebut kan sih? Boleh nggak apa-apa, di sini bebas banget. Ada Ada sponsor ya, kita. Iya kan? ya, Ya kali aja. ya, jadi Motul lah dulu gitu. Dia Motul. collab sama Darbots gitu kan desainnya. Jadi alhamdulillah dapat banyak di situ, dipercaya buat bikin mininya. Itu dari yang pertama, dari situ akhirnya ya banyak orang tahu kan, akhirnya ya jalan lagi tambah lagi. Terus ada hamil lagi nih istri nih, anak kedua. anak kedua. Ya kan, alhamdulillah bisa namanya pindah ruko sekarang. Wih. Ke tempat yang baru ini, kayak gitu. Nah ini hamil lagi ketiga nih, yang terakhir nih sekarang anak gue udah setahun, ya pas lagi ngandung, alhamdulillah gue dipercaya sama teman-teman sablon. Kayak misalkan gue alhamdulillah sekarang jadi BA, ya kan, BA di ya BA apa namanya tekstil gitu kan, terus ada BA juga buat kayak supplier sablon juga gitu kan. Ya seperti itulah. Jadi ya nggak tahu kenapa semenjak punya anak pasti ada terus rezeki nambah. Masya Allah. Itu gue percaya tuh. Gini, dulu gue percayanya ketika kita sendiri nih, rezeki kita 1. Begitu kita nikah, rezeki kita 2. Ya. Punya anak, rezeki kita jadi 3. Sampai seterusnya. Sampai anaknya 10, ya rezeki 10 loh. Gitu. Iya. Benar. Ya kan? Dia Istrinya jangan yang pernah 1, takut, ya rezekinya 1. Istrinya. Wah, enggak usah. Nanti dikali-kali aja tuh ya, hitam sendiri ya. Gitu ya? Iya. Nah, Istri itu kan
3 ya? 3? Enggak ya? Udah. Aduh. Oke. Aja. Nah, ngomongin tadi lu dikasih mesin sama nyokap ya? Ya. Untuk ngejalanin bisnis nih. Oke. Berarti kan awalnya ada lu ngejahit ya? Bikin pola dan sebagainya atau gimana? Enggak, gue kebenaran ada kenalan juga. Jadi kenapa nyokap nawarin, almarhum nyokap nawarin gue suruh buka vendor sendiri? Karena emang nyokap punya temen SMA-nya tuh punya konveksi. Ya, tapi dia lebih khusus di konveksi kaos-kaos promosi. Ya kayak buat brand-brand, kayak kaos-kaos promosi lah, gitu kan? Kayak brand Indo, mie instan apa gitu kan, seperti itulah. Ya kayak ada dapat apa gitu kan, seperti gitu. Tote bag isinya kan banyak tuh. Ya, kayak gitu. Ya. Obat nyamuk, ada apa gitu kayak gitulah. Yang bahannya agak nggak enak itu tuh. Bisa dapat payung juga tuh. Sama kalender. Semuanya. Terus. Ya udah dari situ ya itu akhirnya disuruh dimodalin sama bokap kan buat beli mesin itu. Ya dari situ pelan-pelan kalau alat sablonnya dulu nggak dimodalin. Jadi emang dari coba usaha dari yang dari Kaskus itu tuh, orderan itu tuh. Jatuh bangun. Terus dari yang orderan yang PO juga. Ya jadi dulu sambil PO juga kalau gua. Jadi PO ini Varsity. Oke. Varsity kalau ini klub-klub bola. Ya misalkan MU gitu kan, ininya kan merah, ininya putih, terus ininya hitam gimana gitu kan. Tapi batik gitu, enggak lo bikin juga? Oh enggak. Batik enggak. Batik bola. Enggak. AC Milan banyak banget tuh. Beli Juventus. Aku suka Juventus, gue beli asli. Chelsea, Pak. Batik Chelsea. Batik Chelsea. Itu identitas. Jangan kan itu. Benar-benar belum, gabis bola. Wah, Gabis bola. Ada gabis bola. Baju KTP. Ada perintan KTP. Terus abis itu sablon berarti. Ya, nah itu tadi ya gue sempat lupa. Jadi pas yang istri gue ngandung itu ya kan tiba-tiba orderan banyak dan alhamdulillah gue dapet rezekinya naik ya. Gue bisa beli mesin rotari waktu itu. Ibarat jadi gini, kalau sablon itu kan semakin banyak meja kan semakin cepat ya produksi ya. Nah dulu tuh gue cuman meja sablon tuh yang pakai frame presisi aja tuh. Akhirnya semenjak istri ngandung nambah akhirnya ada mesin rotari apa gimana gitu. Nah ngomongin tadi mesin lo kan dikasih sama nyokap ya. Pas mau memulai si Noid ini. Nah itu perjalanannya sampai lu sekarang punya istilahnya bisnis sablon gitu. Gimana tuh? Itu tadi kan awalnya kan gue kan masih ngoper tuh nyablon ya kan. Gue masih ngoper. Akhirnya gue beranikan diri buat ya nyablon sendiri. Yang gue bilang tadi orderan dulu lusin, rejectnya 4 lusin ya kan. Bertahan. Akhirnya gue coba menjadi helper di konveksi teman selama sebulan. Nah akhirnya gue nyoba sendiri ya bisa lah walaupun masih ada tetap reject gitu kan. Nah itu tadi berkembangnya tuh berawal dari semenjak istri gue mulai ini hamil. Mulai naik pas melahirkan akhirnya alhamdulillah bisa nambah meja sablon ya kan, punya meja sablonnya rotari gitu kan. Nah pokoknya intinya setiap nambah anak gitu nambah mesin. Ada aja rezeki gitu. Ganti pindah ke ruko ya kan, terus ada mesin lagi kayak gitu loh. Oke. Nah, anak lu jadi kepotong. Anak lu nggak dinamain Noid kan? Dinamain Noid juga enggak. Noid 1, 3 ya. Gimana dah? Belajar sablon lu berapa lama tuh akhirnya lo? Kan menjadi helper, terus jadi helper berapa tahun? Dari helper kan sebulan. Ya, sebulan. Nah itu jadi belajar sablon itu sekitar dari tahun 2014 sampai tahun 2016. 2 tahun itu mulai sendiri ya sendiri itu. Akhirnya pas tahun 2016 udah mulai coba mempercayakan ke helper. Ya nurunin ya. Mau gak mau gitu. Soalnya kalau misalkan nggak kayak gitu ya ibaratnya ya gue masih tetap nyablon kerja gitu kan. Ya gue gimana caranya biar gue bisa ngelepas dan gue bisa ibaratnya nyari orderan kayak gitu kan. Karena kan di situ gue posisi masih gue yang nerima orderan jadi admin, gue yang nyablon juga, ya ribet gitu kan. Jadi gue nyablon tiba-tiba ada yang untuk balas pas kayak gitu. Akhirnya gue harus coba percayakan ke orang produksi buat jadi yang nyablon. Tuh, walaupun awal-awal ada reject ya maklum lah gitu kan. Ya tapi akhirnya lama-lama ya akhirnya udah bisa dilepas. Dengan modal berapa tuh Yon? Maksudnya dulu bikin apakah lo modal sendiri atau lo puterin dari modal yang ada nih? Maksudnya namanya orang kan banyak nih teman-teman kita ya. Kalau pengen mau mulai usaha nih terpentoknya sama modal. Ya. Kalau misalkan gue dulu alhamdulillah dimodalin sama
orang tua itu mesin jahit. Ya, mesin jahit itu sekitar 20 juta. Ya, kalau buat yang peralatan sablon, tinta sablon itu muter dari yang kaskus itu. Dari situ ya. Ya, dari yang jualan kaskus juga. Ya, kayak gitu, dari PO juga gitu kan, PO kaos gitu kan. Kayak gitu. Jadi Aus nggak ada? Oh iya, pas banget nih, kita ada Sandra. Sandra, kopi Sandra. Tadi pesen Ya kopi kan? nggak datang. Iya, ada. Yon, diminum dulu. Nih, Oke. kita tuh ada coffee shop ya sebenarnya. Oh, iya. Cuma nggak kelihatan aja. Nanti ada shotnya ke coffee shop. Makasih, Makasih nih Sandra. gue duluan tadi. Wih, udah duluan. Soalnya udah aus duluan dia. Kita ada satu berita nih, Yon. Yang sebenarnya 3 berita sih yang mau kita react. Yang hari ini sedang terjadi. Apa aja? Kita boleh react beritanya. Boleh. Nah, ini dia beritanya nih, Yon. Kembali viral. Iya, ini Kembali kemarin kan viral. sempat ada nih ya, ini pasangan yang parah priwet, Iya, kemudian kebakaran tuh di Bukit Teletabis. Untung Teletabisnya nggak ada kebakaran. Iya. Kamu gimana tuh? Nanti bakal nggak ada suara inilah Teletubbies. Datang pipa tuh ngok-ngok. Tadi ketawa. Belum kebakar ya. Ini beritanya pasangan priwet Bromo kembali. Dia minta maaf, tapi dia laporin balik tuh petugas Bromo. Menurut lo gimana, Yon? Ini sebenarnya gue udah lihat beritanya, cuman gue nggak sampai panjang lebar ya, nggak sampai panjang lebar tuh ya, awalnya tuh salah siapa gimana gitu. Jadi kalau menurut gue tuh gimana ya, pasangan priwet dia minta maaf tapi malah lapor balik. Nah ini sebenarnya yang mengidekan itu siapa sih sebenarnya ini? Pengacaranya, setahu gue. Enggak, yang mengidekan si konsepnya itu tuh loh. Priwet. Iya, konsepnya tuh ada bakar-bakaran hutan gitu, bakar-bakaran gunung itu. Kurang. Tapi setahu gua, ini tuh harusnya pihak WO dong. Ya, pihak WO kan? bersama dengan fotografernya kan merencanakan sebuah konsep. Konsep kan. Kan? Kemudian dibawa flare. Kemudian alhasil kebakaran tuh. Bukitnya Teletabis. Teletabisnya alhamdulillah nggak ada yang kebakaran. Nah, masalahnya nih, udah dia minta maaf, bikin gaduh satu Indonesia, dilaporin balik petugas. Yang dilaporin malah petugas Bromonya. Ya, petugas Bromo salah apa gitu kan? Nah, dengan indikasi dia lalai. Dibilangnya lalai. Kan mereka yang udah buat duluan, yang apa sih yang menyebabkan kebakaran itu kan mereka. Iya Nah benar. itu dia. Ya, kenapa malah dilaporin balik? Ya ini Manusia namanya juga ya. aneh aja sih. Mungkin ada indikasi ini juga ketika namanya dia tersohor ke satu Indonesia kan, tertekan, membuat namanya jadi jelek. Akhirnya laporin balik aja tuh bro. Iya. Tapi kasihan ya. Kasihan banget sih. Iya. Harusnya nggak boleh lagi terjadi hal kayak gini. Kita baca komennya dulu dah. Iya, coba. Ada komennya? Ada-ada aja. Emang ada-ada aja. Ada-ada aja. Emang ada-ada aja. Ada-ada aja. Lain kali kalau mau pergi kemana-mana, otaknya jangan lupa dibawa. Mungkin otaknya ketinggalan di rumah makan Padang. Iya, ketinggalan ya. Atau ketinggalan di Payakumbuh. Bisa jadi, iya. Atau nggak pas lagi tidur masih ketinggalan di bantal. Aduh, jadi iler dan jatuh. Nyambung sama iler. Lagi mana? Gara-gara Wong. Waduh. Nah, Apa itu? Ya, yang mana nih, San? Sekalian tuntut alamnya juga, Pak. Kenapa saat itu anginnya kenceng? Iya. Pula kan jadi makin besar apinya. Salahin awannya berarti, anginnya bersalah ya? Ini kayak bola dong. Iya, sekarang tuntut kenapa Bromo di situ gitu ya? Iya. Semuanya juga kenapa di gunung di situ? Kenapa daunnya kering? Iya. Jadi ya. Kita ke berita berikutnya. Lanjut. Siap. Baru melihat dari gue nih, kafe di Melawai mempekerjakan lansia sebagai waiter. Ih, lucu banget ya. Lucu banget nih. Karena memang konsepnya kafe ini ada oma-omanya. Oh, lo tahu dah Indah? Iya, gue baru lihat tadi juga sebenarnya. Iya. Viral langsung keluarin. Bagus lah nih. Menurut lu gimana? Ini yang datang opung gua kayaknya. Iya. Bener. Opung nih bener nih. Iya. Jadi Yang datang opung. mempekerjakan lansia-lansia sebagai waiternya. Iya, karena kan banyak ya yang usia lanjut itu yang emang masih menikmati kopi juga gitu. Nah, benar. Kopi. Ya mungkin usia yang sudah itu mungkin dia udah nggak tertarik sama yang umur biasa gitu kan. Mungkin ya dengan ini bisa jadi dia lebih ibaratnya ngopinya lebih seger lagi. Iya gitu. benar. Godainnya lebih pas jadinya. Iya. Godainnya lebih pas kan. Oh iya ya. Biasanya kan kalau lo kan datang sama ya. Godain waiters ya kan. Ini pas godainnya cocok. Sama. Oh iya benar. Ibaratnya dia minum americano biasa gitu kan, kerasanya kayak double shoot gitu kan. Wih, itu gara-gara oma-oma. Ini ada di Melawai nih ya. Melawai ini baru. Soalnya dulu tuh pernah juga ada kan kafe yang pakai sepatu roda tuh.
Ada. Apa namanya? Lipstick. Itu kan sama bowling. Iya kan lu ngantrinya pakai sepatu roda tuh. Zaman Dono tuh. Iya. Zaman Dono. Kita baca dulu. Baca komennya. Seneng banget liatnya. First time deh like kayak gini. Biasanya umur 30-an. Hah? Lihat kayak gini. Biasanya umur 30-an itu udah dianggap fosil. Waduh, fosil. Kalau nyari kerja, iya bener sih. Berarti dia mau daftar di jam tangan maksudnya? Bukan. Ini kafe. Kafe. Itu fosil dibilang. Maksudnya umur 30-an tuh kalau ngelihat CV-nya tuh udah tua banget nih gitu. Enggak Pak, yang pengen gue tanya ini, kalau misalkan ada waitress datang, itu bawa basem apa enggak ya? Iya benar. Bener lagi ya. Enggak, gue takutnya kan ya di sini ya kadang tuh ada klosan. Iya, takutnya kan misalkan dalam satu table dia mesen misalkan ada 6 kopi gitu. Iya. Ya, gitu kan geter kan. Sambil ada bau-bau plosa dikit ya. Atau ada serai di gigi gitu. Ada geliga. Basem geliga. Itu sih yang tanyain. Lagi ada nggak komen yang kita bisa baca nih? Okay. Semoga akan lebih banyak kedepannya usaha yang melibatkan lansia, disabilitas, yatim piatu dan sebagainya. Kayak di negara maju, jadi bisa cari duit sambil beramal baik buat yang beli sekaligus ownernya. Wih, setuju sih gue. Tapi di Bekasi ada loh coffee shop yang konsepnya semua pelayan itu tunarungu. Ada, udah buka juga di situ. Udah buka juga di Blok M. Itu keren loh. Gua waktu itu pernah datang, sunyi betul tuh. Emang sunyi banget sih emang ini. Semuanya sunyi itu. Suara jangkit kedengeran. Kedengeran. Itu doang kan. Semua pakai itu. Oke. Keren. Semoga lebih banyak lagi deh ya. Banyak yang bikin hal-hal unik seperti ini kan sebenarnya. Udah positif pastinya. Unik dan positif. Setuju. Berita berikutnya. Dan biasanya kalau orang tua kalau misalnya ada yang dagang gitu ya, kalau kita beli biasanya suka nuhun gua sing murah rezekina. Oh iya benar. Tahu gitu kan. Doain. Itu kan Bu kopi gitu pasti kasih sing mangga sehat ya. Sing sehat. Nuhun gitu ya. Tadi Sandra kesini gitu. Gitu doang ngasihnya. Tahu aja. Air doa. Air didoain dong harusnya. Gini nih. Ngapain tuh nyari sedotan? Nyari sedotan. Komen lagi, terakhir komennya lagi. Dah, baca dah. Udah kebayang nyaman tau deh. Udah kebayang nyaman, gue tuh agak susah. Udah kebayang nyaman banget di sana. Kecil-kecil ramah, serasa kayak di rumah nenek. Soalnya kalau yang muda kadang ada yang judes melayaninya, bikin males balik. Ini bener kayak tadi, dia bilang. Itu tadi bener. Ramahnya, rasa rumahnya. Berarti kalau kayak di rumah nenek, bawahnya pengen tidur dong. Iya sih. Datang, Lego langsung tidur ya. Tidur, rumah nenek, ya kan? Atau minta dibayarin malah. Iya bener. Utang ya. Oh iya. Kan cucu. Cucu. Karena kalau nenek kakek kan suka ngasih duit, karena minta duit dong nih. Salah juga ya, agak untung. Jangan-jangan tuh mesen kopi malah nggak ada duitnya, cu. Nggak ada duitnya. Kasian. Gratis. Ini rugi. Berita berikutnya. Nih dia. Warga DKI wajib cetak ulang IKTP tahun 2024 sesuai nggak jadi usai. Bacanya gimana sih? Usai nggak jadi ibu kota. Untuk bukan warga DKI. Oh iya, khusus ini ya. DKI doang. Itu juga bukan warga DKI. Bukan, Bogor. Aman berarti kita. Saya juga bukan. Jawa Barat, Bekasi. Aman berarti kita. Tapi kan harusnya kan kalau sesuai peraturan kan itu kan udah jelas tulis ya seumur hidup. Seumur hidup iya. Tapi karena di belangko aja tulisannya masih DKI, Pak. Itu harus diganti katanya. Harus diganti ya. Oh, mungkin biar harusnya Jakarta ya. Jadi kan Dono Kasino Indro kan. Bukan. Atau mungkin biar ada dana ini lagi. Nggak maksudnya ya udahlah. Jadi tuh karena seperti itu harus diganti. DKI itu jadi daerah khusus ibu kota kan? Bukan DKI. Jadi DPI. Daerah apa sih namanya? Pokoknya bukan jadi DKI aja. Jadi harus diganti namanya. Oh. Daerah perdagangan. Nggak kebalik tuh ya? DPI. Daerah perdagangan. Bukan ya? Apa ya? Buat teman-teman yang tahu bisa ditulis di komen aja. DKJ itu DKJ. Oh, DKJ. Daerah khusus Jakarta. Oh, daerah khusus Jakarta. Iya, bukan DKI lagi, DKJ. Dewan Kesenian Jakarta nggak bukan. Kita baca komennya dulu. Semoga status kamu dan aku kayak KTP berlaku seumur hidup.
sumur. Tapi tetap disuruh ganti ya, cetak ulang. Dicetak ulang lagi. Itu cetak ulang. Ganti lagi. Ini ada kesempatan buat ganti foto KTP. Iya benar. Iya kan? Pasti cebrik-cebrik tuh fotonya tuh. Baru dulu nggak berasa udah silakan. Iya, kadang nggak kerasa Pak. Ya kan foto seruduk udah. Kapan senyumnya, kapan apa? Padahal pakai SLR juga tuh sama tuh. Tapi nangkepnya kapan? Mencong-mencong di pipi ya. Aduh. Makanya gue suka bingung selebgram yang dia pamer foto KTP foto itu kok bisa bagus ya? Cakep ya? Cakep gitu Jadi ya. dulu kali ya? Tadi Pak, dulu. Iya. Oh, di brief bener di direct sama dia langsung. Enggak. Lensanya bukan yang ini nih harusnya gitu ya. Ini harusnya pakai yang fix. Ini ada bokeh gimana? Harus ada bokeh di belakangnya gitu. Minimal 35 lah lensa. Jadi bawa tutupan dulu. Nyeting dulu, baru dibuka. Bisa ya? Iya. Lanjut lagi berarti di persablonan. Susah gak sih untuk belajarnya tuh? Sebenarnya susah gampang gitu. Kalau misalkan dibilang gampang ya gampang, dibilang susah ya susah gitu loh. Tergantung kita menginterpretasikan aja kayak gimana. Ya. Gitu. Kalau misalkan kita mindsetnya bilang susah ya pasti bakal susah terus. Gitu. Tapi kalau misalkan kita bilang kita bisa gitu ya kita bisa. Ya itulah kenapa kita harus yang namanya kalau sablon tuh yang namanya sablon tuh dia enggak bisa kan tahun ini nih kayak gini terus. Enggak, dia pasti bakal berkembang seiringnya zaman. Gitu loh. Pasti ada teknik-teknik baru ya kan, ada tinta-tinta baru. Kayak sablon manual gitu. Kalau di sablon digital kayak lo dulu kan ada yang namanya DTG. Ya. Kemudian ada yang sublim tuh biasanya yang dipakai buat jersey, ya kan? Jersey yang dia di print gitu. Oh iya, yang kayak agak timbul halus gitu ya? Bukan, dia yang di jersey yang emang dia di print. Di print. Di kertas terus di press, terus diketekin. Benar. Nah, sekarang ada digital yang namanya DTF. Nah, kayak gitu. Jadi seringnya ini berkembang lah gitu. Terus berkembang. Iya, jadi kalau misalkan bilangnya susah ya susah, tapi kalau kita mau ngulik ya gampang. Gampang. Iya, itu dia. Yang paling tinggi tuh spek sablon tuh apa tuh? Kalau sekarang macam-macam tuh ada yang kayak karet ya, itu pasisol ya. Itu rubber. Iya. Rubber. Terus ada yang tipis, yang kalau ditarik bajunya pecah. Ya gitu. Sebenarnya kalau misalkan dibilang premium banget ya kita dilihat dari tintanya aja. Biasanya ini yang agak-agak mahal tuh yang sablon special effect. Contohnya misalkan kalau misalkan kena sinar UV nyala tiba-tiba ini ya sablonannya. Kayak gitu. Jadi bukan glow in the dark kayak beda ya. Kalau glow in the dark kan dalam gelap nyala. Tapi ini enggak, ini pas kena sinar UV dia nyala. Baru nyala. Kena matahari dia nyala, berubah warna gitu. Nah, ada. Terus ada juga namanya misalkan contohnya thermochrome. Jadi dia kalau misalkan di sablon nih kalau di suhu ruang dia tergantung kena suhu ruangan. Kalau misalkan sablonnya putih nih, dia misalkan tintanya tuh white to black. Jadi misalkan sablonnya kan suhu kita kan anget ya. Misalkan kita kenain tangan gini, ntar dia bakal ada ngejiplak nih. Jiplakannya berubah warnanya thermochrome gitu. Terus kayak kita taruh lagi es atau gelas yang dingin berubah lagi. Gitu. Ada semua di tempat lo tuh. Ada. Jago lo Dion lo. Dia emang punya usaha sablon ya? Dari tadi ngomong. Berarti nasi uduk ayam juga bisa itu ya? Bisa. Nasi uduk ayam. Tapi Yon, kalau gua sendiri sih ngeliatnya gini ya. Pasti kan namanya zaman ini terus berkembang, maju terus ya, apalagi zaman era digital sekarang nih Yon. Iya. Dimana pasti persaingan harga atau perang harga bisa dibilang ya dalam tanda kutip. Itu kan pasti selalu jadi polemik semua pengusaha sablon gitu. Nah, lo ketika menghadapi polemik seperti ini, apa sih yang harus lo lakuin nih? Maksudnya gambaran lo kayak gimana? Karena maksudnya kita lihat di luar sana ya, luar negara kita, itu banyak loh produk-produk yang harganya benar-benar di luar dari nalar kita ya nggak sih? Iya. Dibikin sablon yang mungkin hampir serupa dengan yang kita bikin yang kualitas bagus juga, dia bisa bikin. Tapi harganya bahkan bisa lebih dari setengahnya harga kita gitu. Iya. Gimana lo cara menyikapi hal itu tuh ya? Ya, sebenarnya kalau misalkan ini kita agak ada yang bilang lagi perang harga ya, kalau buat brand lokal ya. Ya entahlah, mungkin kalian juga tahu atau mungkin nggak tahu ya, adalah yang mempelopori perang harga ini gitu kan. Nah itulah yang sebenarnya yang sekarang lagi gua coba ibaratnya revolusi lokal gitu loh. Jangan sampai teman-teman kita tuh malah lebih memilih brand luar gitu kan. Dengan kualitas yang dengan harga yang sama gitu kan, tapi kualitasnya lebih bagus gitu kan. Itu karena yang gue lihat sekarang tuh di di e-commerce gitu ya, brand-brand lokal itu banyak dia ngejual produk itu tidak sesuai dengan deskripsinya. Contohnya gini, anggaplah gini, kalau bukannya kaos ya, kita belinya misalkan online, kita beli kopi susu, yang datang teh susu. Beda dong, ya kan? Ini teh susu, bukan kopi susu. Nah, jadi misalkan yang terakhir gue lagi bahas adalah yang kemarin adalah bahan sweater hoodie. Ya, itu kan yang paling rame tuh konten lo kan? Itu kan kalau hoodie itu biasanya pakai bahan cotton fleece.
Ya kan, dia deskripsinya cotton fleece. Nah kalau cotton fleece itu, yang namanya cotton itu berarti dia murni 100% cotton. Gitu ya kan. Tapi banyak oknum itu yang jual harganya itu di bawah 100.000, itu nggak mungkin. Ya. Harga cotton karena nggak mungkin gitu. Jadi misalkan harganya jual 60.000 itu nggak mungkin. Kenapa? Karena harga kainnya aja sekilo itu 150 ribuan. Nah itu sekilo itu jadinya 1,5 piece hoodie. 1,5 piece hoodie? Iya. Kalau satu kan jadi hoodie, setengah segitu. Ya kan kalau, jadi kalau misalkan beli 2 kilo kain dapatnya 3 piece hoodie. Oke. Jadi bisa dihitung dong, berarti 300.000 dapatnya 3. HPP-nya itu HPP kain doang 100.000 loh. Belum ongkos jahit, sablon. Belum benang, belum sablon. Jadi kalau misalkan jualnya 60.000 ya. Oh, pantesan gue soalnya sering banget tuh. Gue pernah juga dulu mau beli hoodie, nggak salah ya, mau beli hoodie gitu, terus harganya emang ada yang di bawah 100 dan jauh gitu. Di gambarnya itu hoodie bagus, Pak. Tapi kan kita suka ngeliat tuh ada review klien, review customer kan. Pas dibuka, ya ampun, kasihan banget itu. Tapi banyak yang bintang 5 juga ya? Bintang 5 banyak. Ada tahu jasa fake order? Nggak tahu. Nah, sekarang ada jasa itu. Oh, jasa order. Fake order. Fake order? Ya, dia bisa ngasih bintang 5, review 5. Gua belum pernah order sih, gua belum tahu skemanya gimana. Yang pasti gua ngelihat ada, mungkin sekarang bisa cek jasa fake order gitu kan di mana? Instagram? Di e-commerce. Oh, di e-commerce. Iya, jadi dia secara review bagus ya? Iya, di toko oren, toko hijau juga ada. Toko hijau kayaknya nggak ada deh, toko oren adanya deh. Iya, jadi ya mungkin feeling gua yang dia dapat review banyak yang sampai puluhan ribu itu ya dia mungkin ngambil dari itu. Karena kan sebenarnya banyak juga yang bintang 1, bintang 2-nya kan. Iya. Tapi banyak gitu yang bintang 5-nya. Ya gue bukan mau suzon, tapi ya karena gue orang produksi juga, karena gue tahu kualitas gitu kan. Nah, yang kasihan itu takutnya brand-brand lokal yang dia emang jualan jujur dengan pakai bahan yang cotton fleece ya kan, dengan dia jual harganya 200 ribuan, dia kalah perang harga dengan yang jual 60.000 yang dia bilang itu cotton fleece. Itu kan kasihan pertama itu. Kedua, kalau misalkan emang kalau misalkan orang yang belinya itu orang awam akan kain, dia beli yang cotton fleece 60.000. Oh, pas dia pakai, oh kok gini bahannya gerah ya? Terus dia ngeliat brand lain nih, misalkan brand yang emang dia jual jujur gitu. Ah bahannya sama, enggak, malah bahannya kayak gini. Mau yang lain aja ya kan, kasihan kan? Jadi, tapi bukannya itu plus minus di sosial, maksudnya di penjualan secara digital ya? Maksud gue beda dulu, kalau dulu kan kita datang ke toko, kita pegang bahannya, kita suka, kita beli. Tapi sekarang kan itu udah jadi disruption gitu loh, maksudnya udah jadi perubahan gitu maksud gue. Ya itu dia. Dan yang penting cuan kan? Ya itu ya penting cuan. Tapi kan gimana? Tapi dosanya gimana? Iya itu masalah dosa besar. Itu dia. Gimana sih caranya kita tuh biar ngingetin gitu para seller tuh, coba kalau emang yang dia jual tuh bahannya itu, ya itu aja tulis gitu loh. Tapi maksudnya kalau untuk orang-orang awam gitu, yang beli online karena pengen beli hoodie gitu, dia nggak tahu yang namanya 100% cotton fleece gitu. Iya. Atau enggak ternyata ini campuran. Nah itu biar taunya gimana? Karena gua pun kadang kalau beli baju tuh kayak cotton combat, bla 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 gitu, gua cuma taunya by feel pegang. Bahan spanduk. Itu dia. Jadi emang kelebihannya kalau online tuh kita bisa enak ya di rumah gitu kan, bisa belanja langsung lihat gambarnya bagus, wah datang bisa sehari nyampe, bisa COD gitu kan. Tapi kelemahannya tuh itu tadi, kelemahannya tuh kita nggak bisa megang hand feel-nya gitu kan. Nah kita bisa kalau misalkan yang enggak 100% cotton itu, kalau kita lihat itu dia pasti bahannya tuh ada mengkilat-mengkilatnya. Kalau nggak 100%? Iya, dia pasti ada mengkilatnya gitu. Nah kalau misalkan nggak 100% cotton. Ini apa nih? Nah, itu kayak cotton. Ini cotton. Iya. Jadi dia cotton baju. Jadi dia ada mengkilatnya. Tapi kan seller kan bisa aja dia ngambil fotonya, karena sekarang kan ada Photoshop. Iya, apalagi ada AI. Iya, ada AI kan. Jadi ya itulah, itu tadi. Iya. Bingung juga sih gimana, apakah perlu undang-undang gitu kan? Biar kalau misalkan seller tuh harus, kalau misalkan ya ada undang-undang yang misalkan seller dia ngejual barang tidak sesuai dengan deskripsi, kena undang-undang apa gitu. Ya penipuan harusnya ya. Peraturan ya harusnya. Iya. Sebenarnya udah ada, cuman kenapa masih pada nggak takut ya? Iya sih. Ya kan? Iya. Ya karena gitu, karena dunia. Ya, jika dia melihat dunia di pelupuk mata dia akan merasa melakukan apapun bisa dilakukan sama dia. Iya, betul. Ya terima kasih banyak sudah datang. Kalau misalnya teman-teman gitu yang mau memulai bisnis kayak sablon, dunia clothing, kalau menurut lo sendiri masih seksi nggak sih secara bisnis gitu? Apalagi kalau kita bisa lihat kan ada beberapa brand gitu yang melakukan layoff, timnya, atau enggak ada yang lagi
jungkir balik. Tapi ada juga yang kemarin lagi viral tuh kan, gue dapat 5 miliar penjualan selama 2 menit. Tapi menurut gue sekarang udah nggak seksi tuh. Bahenol. Ya, udah jadi juga. Bukan seksi tapi bahenol. Gimana? Kalau menurut gue sih sekarang kalau bisnis tuh pertama kan sandang pangan papan ya. Nah, ya kan. Ya kalau di clothing itu jatuhnya sandang ya. Iya kita pasti butuh yang namanya pakaian gitu kan. Gak mungkin kita seminggu pakai kaos itu terus gitu kan. Ya menurut gue sih masih oke aja sih. Gitu kan. Dan kalau misalkan emang kita pingin lebih expand lagi, lebih ini lagi ya coba kita pasarnya kita ekspor gitu loh. Gitu, kita coba pasar keluar. Kan ada juga nih brand-brand kayak ada brand kenalan juga emang dia pasarnya malah dia di Malaysia gimana gitu kan. Ya jadi ya kita coba aja jalanin aja dulu gitu kan. Asal bikin brand itu enggak cuman kayak bikin gorengan. Tinggal goreng doang gitu. Ya karena apa? Karena ada bumbu-bumbunya. Contohnya kita harus kuat namanya branding. Itu penting ya? Ya branding. Image brand kita ini mau kemana gitu loh. Image itu di bawah itu mau kemana gitu kan. Nah branding. Ya terus kita ada namanya positioning. Ya kan. Ini target itu pasar itu mau di mana? Apakah mau middle up? Apakah mau yang ke bawah gitu kan? Iya jadi jangan cuma asal bikin brand udah jualan tungguin ada yang beli gak ya gitu. Ya enggak lah. Belum kita harus tahu pasang iklan juga targetnya kayak gimana, ya kan? Kayak gitu ya, banyak jadi sebenarnya bumbunya gitu. Karena sekarang zaman sekarang tuh ya di pasar situ ya, udah live tapi nggak ada yang beli. Iya. Itu lo ngeliat fenomena itu gimana, Yon? Kalau misalkan yang apa namanya yang live tapi nol. Iya, maksudnya kan mungkin ada teman-teman penjual Tanah Abang yang nonton di sini kan bisa terbantu dari insight lo. Karena dari lo sendiri kan ngebuat brand image lo kan juga sebagai content creator juga. Nah itu tuh ngaruh nggak ke penjualan lo sekarang? Jadi gini, jadi kalau misalkan di Noid itu kalau misalkan kalau ada yang mau order, admin gue tuh selalu nanya tahu Noid dari mana, gitu. Jadi akhir-akhir ini semenjak gue buat konten, taunya dari konten lo, dari gue. Konten kreator lo. Iya. Kalau buat impact ini ya. Nah, dan kalau buat ke customernya, dia jadi lebih kritis sekarang karena konten-konten gue ini. Ini bener bahannya ini bener bahannya ini. Jadi lebih tahu. Itu bagus sih kalau menurut gue. Bermanfaat jadinya. Iya. Jadi ibaratnya yang awalnya customer nggak tahu apa-apa, takutnya yang nakal bukan cuma seller, tapi rumah produksi juga. Takutnya ya, bukannya sujen tapi takutnya ada gitu kan. Kita mintanya bahannya ini, kita kan dikasihnya bahan ini. Bagi pemain yang baru terjun ya, nggak ngerti bahan. Kayak gue misalkan tadi gue nggak tahu, wah mau bikin dong. Full cotton. Tuh, jadi yang nakal bukan cuma seller aja, tapi yang rumah produksi juga bisa nakal juga sebenarnya, gitu loh. Nah itu tadi menarik sih menurut gue, pentingnya zaman sekarang untuk jualan dengan storytelling ya. Jadi kalau dulu kan bahasanya lo jelasin kayak gitu lo nggak takut ilmu lo diambil orang lain, kemudian orang lain pada bikin. Tapi sekarang udah berubah kan. Orang butuh knowledge itu. Dengan Dion melakukan sebuah personal branding yang menjelaskan tentang produksi baju seperti apa, sablon kayak gimana, itu justru malah ngebuat gairah orang itu untuk mau beli. Salah satunya gitu kan. Makanya sekarang zaman sekarang ini udah bukan lagi kita bikin produknya, display di toko, kita tungguin. Tapi sekarang lebih ke arah kita taruh produknya, kita jelasin nih produknya apa. Kita kasih knowledge-nya kayak gimana. Nah, bicara soal knowledge, kita ada 3 video dah. 3 video. Siap. Kita di sini punya kopi dengan nuansa Jepang, mau nggak ya? Ya? Kopi dengan nuansa Jepang. Gimana tuh? Seriusan mau nggak? Apa tuh? Sandra, kopi ada nuansa Jepang. Ini dia. Saya juga baru tahu. Bener dong, bener banget buat Dion. Tadi biji kopi dari Jepang. Hah? Biji kopi bukan. Nuansanya aja. Ini yang gue bilang tadi, kita tuh butuh jualan dengan cara storytelling. Oke. Nah, kopi dengan nuansa Jepang. Ini Ya. Sandra, terima kasih. Wih, gambarnya kelinci. Nuansa Jepang. Konsepnya gini, Pak. Arigato gozaimasu. Dikira miso. Asemasu. Arigato. Dikira miso Itu soup. Korea. Kapun Cup, itu Thailand. Iya, salah. Iya. Boleh kita play, mana videonya belum ada ya? Masih lama ya, tim kreatif ya. Ini apa sih? Makan mie campur odeng. Ini maksudnya apa? Bisa Oh ya ampun. Apa sih? Kaos kaki. Itu kaos kakinya jatuh. Ini kayak pangsit ya? Dikira pangsit. Kira model, Pak. Bukan pangsit. Dikira odeng. Taunya itu kaos kaki satu. Yang putih, Pak. Iya, yang putih. Itu kan ada hitam, Iya, dua merah, bener. dua. Yang putih jatuh. cuma satu. Ngelek dikit, dikira makan mie. Aduh. Iya, yang campur.
Menurut lu gimana nih? Hah? Zaman gue SMA ya. Makan kosaki. Gue pernah dikerjain kayak gitu, Pak. Lagi main. Nyoba-nyoba dulu main ini kan, main Winning Eleven kan, beli bakso. Terus ada teman lo yang pakai sarung tangan jadi mankind? Enggak. Cepet gitu ya. Smackdown. Enggak, bukan. Bukan, lagi makan bakso, gue main. Gue makan lah, ces, ada satu, dikira gue pangsit. Wah, pangsit tuh. Tisu, Pak, dimasukin. Persis kita lengah, lagi lengah. Jadi emang kadang ini sering terjadi ketika kita lengah. Capek, lengah, mumet, pusing. Itu sering terjadi. Pas makan, ada pangsitnya nih. Iya, dah makan. Gimana Pak Dion? Mari X video kali ini. Aduh, kayak gimana nih cara nih? Ini wacak sih nih. Enggak, kalau lo di kondisi kayak gini bakal apa yang lo lakuin Yon? Ke temen lo? Gua makan gak minyak? Ya gue tergantung, ini kos kaki baru apa? Iya benar. Kalau dilihat-lihat. Enggak, tapi kalau dilihat-lihat sih kos kakinya enggak, kos kakinya nih combat. Iya, makan. Jadi masih aman. Aman ya. Kita baca dulu ya. Kita baca komennya. Yang mana? Awalnya kira kulit pangsit, ternyata Iya. Nggak apa-apa, itu bersih kok, udah kering habis dicuci. Aduh, kan mesin sabunnya ya? Kos kaki, Pak. Kos kaki dan mesin sabunnya. Letaknya di kaki. Iya. Iya, Bapak suka gunting kuku kaki kan, Pak? Nyangkut di situ ya? Nah, gitu tuh, rasain aja tuh. Ya serasa jempol lah gitu. Iya, gurih jadinya tuh. Jempol. Video berikutnya. Waduh, apa nih? Wah, Oh iya. Iya. Oh iya, kreatif ya, Kreatif sih. Dia lagi nyari yang pas sama muka dia gitu kan, sama badan dia. Gitu. Sampai celana-celananya ya. Iya. Gitu ya. Keren, ini kreatif banget ya. Iya. Oh iya benar juga ya. Tapi gue pernah lihat ada video udah lama sih 2010-an ke bawah kalau nggak salah ya. Jadi di Eropa apa di mana gitu ya, dia tuh punya toko tuh nggak ada display bajunya. Jadi cuman ada layar screen gede gitu. Ada dia berdiri terus dia tinggal nge-slide. Kalau udah oke dipencet sama dia, bajunya keluar, dicobain baru beneran. Iya. Oke. Oke sih kayak gitu. Cuman ini kayaknya lebih kreatif ya. Iya, ini lebih online ya. Iya, lebih tahu ya. Iya, online. Ini lebih low cost, Pak. Dan maksudnya niat gitu loh. Iya, itu dia di cutting gitu loh. Tengah-tengahnya di cutting gitu kan. Apakah lu bakal bikin teknologi seperti ini ya? Noit? Kayaknya sih. Ya. Ini kayaknya lebih ke e-commerce ya. Oh, iya. Enggak, jadi gini, lu misalnya ada yang order baju sama lu nih, ya kan satu baju, lu lampirin tuh gitu tuh. Fotonya siapa? Foto lu, foto dia bisa di Photoshop tuh ya kan? Pilih aja ntar pilih tuh. Biasanya kalau order pakai gini aja biar nggak salah. Kan menghindari kesalahan. Mungkin mukanya mas yang diganti gitu. Apa enggak? Gimana? Sandra. Kita baca komennya. Yang mana? Yang gaus putih cocok bang, waduh. Paling aman sih. Iya. Benar, boleh juga ya. He use 100% brand capacity. Bener. Iya. Setuju ya kan? Bener. Dia menggunakan otaknya dia. Iya. Wah, kenapa? Gua kagak pernah kepikiran. Oh iya ya. Iya. Cocok apa enggak? Kepikiran ya gitu. Kadang kita emang gitu, suka nggak kepikiran hal-hal Cuma kan di e-commerce kan nggak semuanya mockupnya kayak gitu kan. Iya juga sih. Benar, fotonya ada yang miring. Ada yang miring. Berarti dia kan? nyiapin foto langsung miring juga. Iya, ada lagi gini gitu kan. Iya benar. Ada lagi gimana gitu. Beda-beda kan. Nggak semua gini tegak lurus gitu. Boleh nanti kita pikirin solusinya ya. Buat gaya-gaya yang berbeda. Kita video berikutnya. Video berikutnya. Siap. Video berikutnya. Wih, apa lagi? Makan guys. Wah, Itu udah gede banget. itu maksudnya apa? Biar nggak basi gitu. Nyetok Indomie, Pak. Ini maksudnya ditaruh di kulkas biar nggak basi. Aduh, kayak ngasih anjing ya gitu. Seperti itu. Buset. Nggak kering kali, biar nggak kering. Ini kayaknya dia tes bikin pas lagi bulan puasa nih. Kayaknya ya, jadi 1 bulan full. Buat sahur. Iya, bisa. Sebulan full. Buat sahur, jadi biar hari pertama udah bikin, hari kedua tinggal di 2 gitu. Mie berapa bungkus ya? Nggak ada yang komen nih, lambung, usus, ginjal, deh kakak, lu asik bang. Iya kalau dia komen, lu asik bang, ngebohong bang. Apa tuh? Tips hemat beli mie instan bisa dan beli mie kuning. Kalau masak digabungin secukupnya biar tambah banyak mie-nya.
Nah, gimana sih maksudnya? Melek lagi saya. Ini udah banyak kan gituan tuh. Melek, Pak. Melek susah. Udah kenyangan makan mie kan. Tapi lu paling banyak makan mie nih, mie instan. Pernah berapa banyak? Gue pernah makan mie instan paling banyak itu 4. 4 mie langsung? Enggak, maksudnya sekaligus 4? Iya 4. 4 sekaligus? Mie, jadi Indomie goreng, mie instan goreng ya itu, dia pakai tumis lagi. Oh, ditumis. Iya, ditumis pakai bawang, pakai cabe gitu kan, buatan istri. Itu enak banget, Bro. Beneran. Enggak, ini 4-4-nya lo bagi keluarga apa lo makan sendiri? Gue sendiri. Lo sendiri 4-4-nya? Iya. Jadi awalnya kan bini itu posisinya sama istri lagi? Enggak, jadi awalnya bini bikin. Ya kan buat pas siang-siang gitu kan. Nah, akhirnya bini tidurin anak kan. Gue ngeliat dong ya kan. Makan-makan kok enak gitu kan. Emang dari pagi belum sarapan sih, ya udah gue habisin aja gitu. Pas bini bangun, nah ini mana mie katanya, habis sendiri. Itu 4 loh katanya, kok 4 gitu. Emang kadang kita suka nggak sadar, Pak. Iya, karena mie goreng yang itu kan enak ya. Enak banget. Itu terenak nomor 1 kan? Iya. Bener. Iya. Dan lu inget nggak momen di saat lo waktu sekolah dibawain mie dari rumah? Iya. Iya kan? Jadi kota. Kota. Dan baunya tuh, aduh kangen banget tuh. Pas dibuka tuh satu kelas tuh. Satu kelas. Saya kan tuh. Atau kan biasanya pas lagi berenang lagi berenang ya kan? Pas lagi makan tetes sedikit gitu ya. Sedikit ada mie keras tuh, mie keras ya kan? Tetes sedikit air favorit ya kan? Jadi pas lagi gini, asin-asin dikit lah. Asin-asin dikit. Sama ada ini juga biasanya kalau temen yang lebih punya banyak duit, pastinya nasi goreng. Nasi goreng. Cobain dong nasi goreng, kagak ada rasanya. Nasi goreng lambar. Nasi goreng kolam berenang sama burger kolam berenang, Bang. Dagingnya tipis burger kolam berenang itu deh top banget. Dua hal yang paling menyenangkan ketika kita berenang. Sama saus tomatnya banyak. Iya benar. Timunnya betul. Ada, ini jadi pengen goreng lah. Iya, enak yang goreng. Sandra. Silakan lah Pak Dion, ini bisa dinikmati kopi Jepang kita. Emang jadi agak ngeri juga belum ini. Oh iya, emang orang Jepang gitu Pak kalau minum Pak. Mantap. Mantap. Gimana rasanya? Enak. Rasanya enak Kenapa saya ngomong Jepang Bapak Mister Satu Mata. Bisa. Saya ini saya BK Samurai Tadi bin goban. Biar nggak ada yang lolos. Dono. Nah, balik lagi. Dari 2011, masa terburuk lo apa? Masa terpuruk itu pada saat nggak ada orderan. Pasti benar. Iya, sama saya juga. Jadi jadi sebenarnya pas lagi pada saat pandemi itu, pas akhir pandemi, ini kita bukan ngomongin ini ya, ibaratnya nggak usah sebutin orang, maksudnya jadi ada karyawanku tuh dia yang ambil uang DP. Ya. Tuh gawat tuh. Ambil uang DP ya kan, ya totalnya besar lah, hampir ya 3 digit lah dia. Wah, dikira ngambilnya 5 juta, 10 juta. Jadi setiap DP yang masuk itu ke atas nama rekening dia. Itu. Berarti lu dulu seroyal itu ya? Enggak Pak, justru itu. Kan nggak ketahuan sama saya. Kalau ketahuan ya mana mungkin. Nah, bocornya tiba-tiba ada temen yang emang temen main, dia langsung WA nanya, Yon, emang sekarang rekening Noit ganti ya? Bukan atas nama rekening lo sama atau istri lo? Emang sekarang siapa? Yang pakai yang CP Noit bukan? Bukan. Pas dilihat namanya ini. Nah, dari situ mulai. Tapi gue diemin dulu. Iya, gue diemin. Gak diajak ngobrol dulu ya? Akhirnya yang diemin? Kerjaan yang banyak. Gue masih biasa gitu. Saya tadi gue diemin. Jadi gak diajak ngobrol. Karena kondisinya dia waktu itu lagi isi. Ya, takutnya. Oh, dia ini perempuan, si Fulana ini? Ya, ketahuan nih perempuan. Iya, perempuan. Fulana. Iya, takutnya kan kalau misalkan, ntar tahu-tahu kaget juga ya. Iya. Karena emang hakikatnya orang hamil gampang kaget. Iya. Kaget. Dengar berita apa kaget. Keluar langsung kan. Males ya jadinya ya. Iya, jadi cari aman dulu lah gitu kan. Jadi di prosesnya pas setelah dia keluar maksudnya bayinya gitu. Jadi ya udah, jadi ternyata ketahuannya juga akhirnya saya baca-baca DM, banyak yang nanya atas nama ini gitu kan. Dilihat-lihat kok nggak ada ya ininya di PO di mana gitu kan sama ini.
Ya ternyata ya gitu, dia mainin dia. Mainin gitu. lah dari belakang ya. Tapi itu proses belajar sih. Ya, dan yang paling bikin keselnya lagi Pak, tahu itu uangnya buat apa? Buat binomo Pak. Ingin kaya seperti saya? Jadi kaya. Waduh. Dalam jangka waktu sekian. Itu Pak. Binomo, tapi dia nggak kaya kan? Iya. Iya nggak kaya. Iya, malah nipu orang. Nggak tahu kalau sekarang ya. Tapi ya enggak gitu. Maksudnya ya dia juga ngasih lihat gitu kan. Dia jadi ada yang DP top up lagi, DP top up lagi kan. Kalau yang DP kan variasi ya. Iya. Ada yang dari ratusan ribu sampai belasan juta juga ada gitu ya. Ya itu DP masukin top up, DP top up. Mungkin gitu. dia pikir dia masuk ke situ, antar juga balik lagi. Nah, gitu. Selesai. mungkin pas di awal main dikasih menang. Oh iya, nah benar kayak orang main koprokan zaman mungkin dulu dia istilahnya itu depo ya. Nah, deponya itu dulu kecil, menang kali dia berkali-kali lipat. Gue pengen coba pinjem ini dulu dari duit DP masuk. Husnuzonnya mungkin pengen ini kali ya, pengen mengembangkan bisnisnya. Iya, pengen mengembangkan bisnis tradingnya lah. Oh gitu. iya. Iya gitu kan, biar bisa lihat orang sablon mudah banget gitu. Gitu kan. Benar gitu lah. Iya. Mungkin dari situ. Tapi itu alur bisnis. Kadang kita tidak pernah tahu. Kadang di bisnis kita tuh ada namanya penumpang gelap. Jadi sempat kita pernah lihat ada video ilustrator ya, ilustrator. Video ilustrasi ya, ilustrasi di mana ada satu orang yang mendorong sebuah gerobak besar dan ada orang-orang yang mendorong di sekitarnya, tapi selalu ada di belakang yang memberhentikan gerobak itu atau memperberat gerobak tersebut. Itu ngebuat perusahaan jadi makin lambat. Tapi baik lagi, seorang leader tuh harusnya bisa melihat ke belakang selayaknya spion, Pak. Nengok ke belakang untuk melihat ke depan. Ini squad kita ada yang main nanya nih. Oke. Menurut lo gimana sih dengan fenomena thrifting sekarang nih? Itu ganggu industri lokal nggak sih? Clothing lokal gitu ya? Iya. Jelasin dong, thrifting itu apa? Ya, kita kan tahu dong. Ya, tahu lah. Gitu ya. Supreme. Itu aja sih gitu. Ya udah. Iya. Nanti lanjut lagi kalau ada. Oh iya. Oke. Terima kasih. Thank you. Thrifting. Oke, jadi gini. Jadi pas kemarin yang konten gua itu ada yang komen ya kan. Akhirnya komen kayak gini. Mendingan beli thrifting dengan harga sekian, kualitasnya kayak yang 500.000 gitu kan. Iya. Oh itu dia. Yang komen ya? Iya. Kacau. Sandra ternyata. Ya sebenarnya gara-garanya ya teman-teman para seller atau enggak owner clothing brand juga yang dia emang jualannya tuh ya nggak jujur ya kalau kata gue ya. Jadi yang harusnya dia di deskripsi tuh bahannya emang bagus itu kan, tapi ya, yang datang mengecewakan. Nah itulah mungkin yang bikin orang-orang lebih mikir, gue mendingan beli thriftingan gitu kan dengan harga yang sekian tapi kualitasnya udah kayak 500.000 gitu kan. Ya kayak gitu. Dan itu sangat mengganggu banget pasar lokal sih menurut gua. Karena ya yang mengganggunya itu ya thrifting plus seller-seller itu tadi. Seller-seller yang emang dia yang menurut gua tuh ya harusnya tuh dia bikin itu tuh ya sesuai dengan apa yang dia buat lah gitu lah. Ibaratnya bikin kopi susu ya bikinnya kopi susu gitu. Jual kopi susu gitu. Jangan kopi teh tadi kan. Iya, jangan yang datang malah teh susu teh gitu susu, kan. itu maksudnya teh susu. Untung nggak sasetan. Iya, gitu. Ini bahasnya baju, Pak, bukan kopi. Karena apa? Karena sebetulnya brand-brand yang hasil thrifting juga justru karena gue di garment ya, yang di Nirwana Tekstil ini dan gue juga tahu pabrik gitu kan. Di situ tuh banyak brand-brand besar yang emang bikin tuh di Indonesia gitu loh. Makanya gue waktu itu gue nggak, pas yang gue lagi kesana, pas yang di bagian garment jahitnya, gue nggak boleh ke bawah. Kenapa? Karena itu ada peraturan kalau ada brand A, B, C itu di situ nggak boleh difoto, nggak boleh ada yang masuk gitu loh. Nggak ketahuan ya. Iya, dan brand itu bener-bener brand besar banget tuh itu. Itu brand-brand besar banget sampai ibaratnya wah kalau misalkan maksudnya brand besar ini ukuran bajunya besar. Salah. Bukan, ini brand luar ya. Oh, brandnya besar. Iya, brand luar brand besar loh gitu. Secara namanya. Namanya besar. Namanya udah besar. Saya bikin size besar. Bahkan gue sampai kaget ada brand pakaian dalam wanita yang brand luar yang terkenal besar banget yang ada brand parfumnya juga mungkin ya. Pakaian dalam besar. Ada di PS nih. Ada di Plaza Senayan. Iya, betul. Itu bikinnya di Indo, Pak. Jahitnya di Indo, Pak.
kayak gitu. Tapi emang Indonesia tuh punya kualitas yang luar biasa buat saya gitu ya. Jadi kadang saya melihat bahwa Indonesia ini potensinya besar gitu. Benar. Ya kan, dengan pasar yang besar juga. Iya. Ya nggak sih? Asik. Benar. Asik. Ya kan? Asik kan hidup ini. Ada yang mau nyali nggak? Ada yang mau nyali nggak? Lagi. Ini mau nanya gini, misalkan mau bikin brand baru nih clothing, tapi dengan kualitas yang bagus, which is harganya nggak mungkin bisa dijual murah kan? Iya. Tapi di luaran sana perang harga tuh gila-gilaan, baju bisa sampai 40.000, kadang yang 50.000 udah bagus juga tuh. Anda pernah dapat kayak gitu. Nah itu gimana strateginya biar brand baru kita tuh bisa dinotis orang, atau apakah harus bikin diferensiasi? Tapi kan diferensiasi sekarang tuh udah susah banget ya. Dari desain semua ada udah nih, anime ada, streetwear ada, macam-macam deh pokoknya, sampai yang Islami ada. Nah, itu gimana nih? Kalau dari kacamata Bang Dion gimana nih caranya untuk bisa langsung, ya bukan langsung sih maksudnya, lebih mudah untuk menonjol saat baru bikin gitu. Jangan jam dulu, tunggu kameranya bener dulu. Gimana dia? Jadi gini, kalau menurut gua, kalau misalkan emang lu pingin buat brand yang emang dia pangsa pasarnya ke atas, middle up, ya kan, premium, otomatis kita kalau nggak mau mengecewakan si customer setelah membeli dengan harga yang middle up juga, berarti kita harus kualitasnya juga premium, mulai dari bahan, hasil sablon, ya kan, dari aksesorisnya apa, otomatis itu kita pasti butuh modal yang gede juga gitu kan. Nah kalau misalkan emang kita pingin terjun ke pasar itu, ya kita mau gak mau juga kita punya modal juga yang sedikit besar untuk proses brandingnya. Tuh. Kalau cuma kita punya modal cuma bikinnya doang, tapi kita nggak punya modal buat brandingnya, ya itu susah. Gitu. Kecuali kalau kita bikin brand yang emang kita ini ya kayak tadi yang jual 50.000 udah bagus gitu kan. Itu kan dia kan HPP produksinya mungkin bisa dibilang murah ya. Tapi dia punya ada spare budget, dia bisa mungkin itu buat nge-branding. Akhirnya dia bisa terkenal di mana-mana gitu kan. Entahlah dia bisa live 24 jam dia ngebayar host ya kan. Entahlah dia entahlah dia bisa jalan-jalan ke New York fashion show gitu kan. Kayak gitu-gitulah. Seperti itu. Jadi harus disesuaikan dengan budget juga sih kalau emang pingin premium gitu. Banyak, kalau semakin premium itu emang semakin banyak detailnya yang harus dipikirin. Iya, karena kan branding tuh nggak gampang, Pak. Betul. Iya, betul. Kita bikin brand identity tuh nggak semudah membalikan tangan gini. Gitu. Berarti ada jualan yang middle up apa middle low? Sebenarnya enaknya tuh ya kalau cuannya sih middle up. Middle up itu. Iya. Tergantung sih. Lo gue sakit deh. Iya. Beneran, agak kencang di sini. Kenapa? Kolesterol daging semua. Agak kencang gitu. Daging semua soalnya. Daging semua infonya, Masya Allah. Iya. Dengar listen. Asik ya, tukul jadi acaranya makin di sini. Laptopnya yang dibuka. Dion ini juga punya kelas, kelas untuk belajar mewarnai. Iya. TK. Belajar untuk sablon ya, kemudian bikin baju, bikin brand juga di situ ya. Ya, lebih ke sablonnya sih. Lebih ke full sablon aja. Iya, belajar sablon, teknik sablon ya. Itu lu bikin sekolah ini atas dasar dan landasan apa nih ya? Jadi gini, yang tadi yang gue bilang yang pas awal-awal, kalau misalkan nonton dari awal ya kan, jadi gue bilang nih pas yang sekitar tahun 2016 nih, mulai nih ada panjang nih terbentuknya SSI. Nah itu tadi, jadi di situ karena ilmu sablon gue kurang bagus, gue bisa bilang kurang bagus gitu ya. Akhirnya ada nih di Bandung tuh emang yang dia tuh emang jago lah. Gue ngeliat di portofolio jago itu kan. Akhirnya gue belajar ke dia. Gitu. Dia datang ke Bogor, private gini-gini. Nah ternyata gue tuh murid pertamanya dia di situ buat private. Nah dari situ akhirnya beliau ini namanya Mas Christian Kesu ya. Nah Christian Kesu ini akhirnya dia punya ide ngebentuk untuk namanya SSI, karena setelah dari gua ini banyak yang pingin permintaan les juga akhirnya. SSI itu apa? Speak. Bukan. SSI itu sekolah sablon Indonesia. Iya, gitu. Indonesia. Ya. Karena pas gua itu setelah belajar di gua tuh banyak permintaan, akhirnya Mas Kris ini bilang ya udah kita bentuk aja SSI gitu loh. Jadi foundernya SSI itu sebenarnya bukan cuman gua sama Om Kris aja, tapi ada yang dari Malang juga. Gitu kan, kayak Mas Arman, kayak Mas David, ada Mas siapa namanya tuh?
Pokoknya ada 6 kalau nggak salah guys. Jadi gitu. Banyak ya, banyak. Iya, foundernya tuh Kindri. Caranya gitu. gimana tuh ya? Kalau misalnya teman-teman semua di sini yang pengen jadi founder, maksudnya founder, jadi murid di situ tuh. Oh ya, jadi kalau SSI itu sekarang karena apa ya? Karena keterbatasan ini ya, keterbatasan wilayah tempat ya. Jadi kita dibagi, kalau daerah Jawa dibagi 3 region. Ya, kalau daerah Jawa Barat itu khusus kita pelatihannya di Noit. Kalau daerah Jawa Tengah itu di Jogja, Sleman. Nah, kalau di timur itu ada di Batu Malang. Gitu. Jadi kalau misalnya pengen pelatihan, cek aja Instagramnya Sekolah Sablon Indonesia. Nanti dia tiap bulannya bakalan ada poster baru, ya kan? Nanti tanggal sekian kayak gitu. Ntar bakalan ada di mana. Nah, sekian bulan ini kebenaran di Noit. Bulan depan nanti di Oktober ini bakalan ada di Malang. Gitu. Gue punya satu solusi nih. Apa? Buat SSI. Gimana? Harusnya ada video e-learning. Ya nggak, kayak masterclass. Kerjasama sama ibu bikin videonya. Kan sekarang digitu sekarang. Jadi dia download, gue pernah bikin juga soalnya waktu itu sama teman-teman ekspor. Ekspor akademi kan. Jadi kita bikin waktu itu berapa teman-teman? 30 video lebih ya? 71 video package yang di-download harganya 1 juta, tapi belajar seumur hidup. Oke. Dan bisa di mana aja. Menarik kan? Kalau kita ngobrol habis ini. Bisa banget, bisa. Itu maksudnya itu karena setiap tamu di sini kita harus kasih pencerahan sedikit. Kasih jalur-jalur sana sini. Bisa menjadi sebuah kolaborasi. Iya, bisa. Itu berapa pelatihannya, berapa lama sih? Pelatihannya tuh kalau misalkan kelas reguler itu yang umumnya reguler ya, itu 6 hari. 6 hari? Iya, jadi 3 hari praktek, 3 hari teori. Selang-seling. Hari pertama teori, kemudian prakteknya. Hari kedua teori, prakteknya lagi. Keempat teori, terus terakhir baru praktek lagi gitu jadinya. Jadi selang-seling jadinya. Iya, emang harus ada video e-learning gitu. Sekarang lagi zaman soalnya kan. Dia tinggal download gitu kan. Kebayang kalau 1 juta itu di-download 100 orang kan udah. Uang denger? Oh, tenang aja. Bapak denger aja kan? Iya, denger aja. Ya, makasih ya. Nah, kalau kayak sablon gini tuh ada paguyubannya nggak sih? Oh, banyak. Paguyubannya, jadi kayak orang-orang yang misalkan, gue mungkin belum mampu nih. Ya, pingin sekolah. Itu pengen temu dulu, ngobrol aja lah. Komunitas. Banyak. Jadi untuk komunitas tuh banyak. Contohnya misalkan di Bogor ada Sabloner Bogor, di Jakarta ada KSJ Komunitas Sablon Jakarta, di Jogja ada KSJ juga tapi Komunitas Sablon Yogyakarta. Nah, jadi kalau misalnya kalian pengen masuk sana juga, setahu gue sih nggak dipungut biaya. Paling kayak misalkan tiap bulan ya adalah kayak misalkan biaya buat bendara, buat nanti kopdar gimana kayak gitu. Nah, di situ suka ada kayak sharing juga itu kan tentang sablon. Nah, atau kalau misalkan mau lebih enak lagi, sekarang tuh kan sablon sering ada event. Nah, contohnya misalkan nanti tanggal 3 Desember nanti tuh ada event di Mojokerto namanya Sablon Jawa Timuran. Sablon Jawa Timuran. Ya, itu yang datang pasti dan itu tuh event sablon terbesar di Indonesia. Yang paling ditunggu-tunggu. Itu pasti semua komunitas dari Sumatera, dari desa sampai Merauke pasti pada datang. Situ. Buat memamerkan sablon-sablon mereka gitu ya. Iya, gitu. Jadi itu sebenarnya lagi kayak buat temu kangen gitu. Jadi kayak dari daerah sini ketemu sini gitu kan. Biasanya kan cuman ketemu atau cuma chat WA doang atau di IG doang gitu kan. Jadi kan bisa ngumpul bareng gitu. Itu pasti lo kangen tuh ya ketemu itu tuh. Namanya juga temu kangen. Iya, jadi apa ya? Bukan temu kangen juga ya. Kalau temu kangen kayak kesannya kayak gimana gitu ya? Iya, jadi kayak kayak kumpul gitu aja loh. Tapi di tiap daerah itu memiliki ciri khas sendiri nggak sablon-sablonnya? Oh iya pasti. Ada ya? Ada pasti. Ya. Contohnya kalau misalkan di daerah timur, di daerah Batu Malang, itu dia lebih suka sablonnya pakai water based rubber. Ya, karena cuacanya mendukung, Pak. Oh gitu. Iya, cuacanya mendukung dan dingin kan. Kalau pakai rubber di daerah Jakarta itu cepat kering, Pak, mampet. panas. Iya. Jadi dia pasti pakai pasisol dan punya ciri khas masing-masing lah dari detail-detailnya dalam kayak gitu. juga berarti ya pas sablon ini ya. Harus dalam dikira gue banget. cuma perihal kalau gue tuh. Nah, Enggak lah, Pak. itu dia. Banyak. Kadang kita ngelihat itu hanya dari lapisan luar aja deh. Kadang kita lupa bahwa dalam lapisan luar itu selalu ada lapisan dalam, semakin dalam, semakin dalam. Semakin dalam semakin detail. Itu dia. Dion ada ini nggak pesan kesan buat teman-teman semua, kesan. Kayak udah ketemu aja ya. Pesan-pesan buat semua teman-teman yang baru pengen mulai. Tadi kan ada teman-teman kita, squad kita pengen nanya ya, terkait dengan membuat baju, habis itu membuat sablon kayak lo gitu juga. Apa sih?
Mau nanya lagi? Oh, iya, Mas. Boleh nanya lagi. Enggak apa-apa. Boleh. Kan lo bilang harus ada spare budget untuk branding tuh. Kira-kira seberapa yang paling ideal sama bisa nggak sih tanpa budget sama sekali untuk branding? Kurang lebih kayak gitu aja sih pertanyaan gue. Wah, ini menarik ya Yon menurut gue. Benar-benar karena banyak orang yang modalnya pas-pasan. Akhirnya modalnya cuman pas buat bikin baju doang. Itu apa sih? Bikin produksi doang gitu. Akhirnya dia lupa untuk punya budget iklan, branding, marketing dan selling lain-lain. Iya. Sekarang branding zaman sekarang sama dulu beda, ya kan? Branding zaman dulu tuh pasti kita butuh budget. Contohnya apa? Kita nongkrong di depan pintu sekolah bagi-bagi flyer. Butuh duit, butuh budget, bikin poster, bikin apa. Sekarang kan era digitalisasi. Ada yang namanya konten, ya kan? Gimana caranya kita buat konten, ya kan? Biar konten menarik, ya itu salah satu branding juga gitu kan. Kalau misalnya kita di konten itu kita nge-branding gitu kan, terus kita kena target pasarnya, ya itu udah masuk yang free dong, ya kan? Kita kan nggak bayar, kecuali kalau centang biru berbayar. Kalau ini kan nggak, kita berbayar, kita gratis gitu kan? Ya kita manfaatkanlah sosial media itu gitu loh dengan membuat konten gitu kan. Nah, konten itu kan ada yang organik sama ada yang berbayar. Nah, yang organik ini kita kuatkan gitu. Nanti kalau misalkan udah ada budget tambahan lagi, baru kita ada nambahin dikit buat yang ads-nya. Di boosting lagi berarti ya. Karena kan kita nggak bisa organik terus-terusan nih. Ya kan, kita pasti harus dibantu nge-boost. Kecuali kalau misalkan lo artis papan atas nih yang punya brand. Nah, itu. Ya kan? Ya, baru ngomong dikit, belum juga ngomong udah sold out gitu kan. Belum ngomong. Udah sold out. Iya. Kita akan launch. Udah habis ya? Udah habis. Sudah baru. Belum buka Instagram dia. Iya. Baru ngorok dikit. Udah sold out. Iya kayak gitu ya. Sudah puas jawabannya teman-teman? Calon-calon Kang Sablon. Calon-calon owner clothing brand. Mantap. Nanti ibu gimana ibunya? Iya, lu produksi sendiri. Berarti lo bantuin gue pegang kamera dah. Ya berarti lo pegang kamera, lo yang host juga, ya kan? Gue nge-play, gue ini udah. Itu dia. Tamunya gue juga. Tamunya lo juga. Sendiri aja udah pokoknya semuanya. Terakhir dong. Berarti di sini pada dukung revolusi lokal. Revolusi lokal. Maju. Local pride. Local pride. Dengan harga yang mantap. Iya, bukan lokal pride ya. Bukan lokal pride. Oh iya. Iya. Oh iya, ini tuh sekali ya lokal pride. Iya, lokal pride buat yang seller yang gitu tuh. Nah, itu lokal pride. Ya. Kayak lenong bocah nih. Ada ya. Jangan-jangan penonton bayar itu tuh. Iya, ada. Yang itu bayaran tuh ya tuh. Itu di belakang ada yang ketawa gitu. Eli Sugigi di belakang. Dapat dari Sugigi. Hah? Kaya loh itu dia. Iya, gara itu ya. Iya lah. Dari cuman gini doang ketawa lu. Dapat duit gitu. Terakhir nih, Yon. Oke. Tips dong buat teman-teman, tips berkonten ala Dion sama tips lo untuk memulai bisnis. Bisnis Tadi terutama survive di industri ini. Benar. Iya. Ya kalau misalnya gue sih intinya kalau misalkan lo pingin buat sesuatu buat brand ya, terapin yang namanya tuh yang pasti harus ada niat ya. Niat nawa itu ya, semua tuh dijalankan semua berawal dari niat. Kemudian kita harus ada yang namanya action ya. Setelah action nih, kalau udah action kita jangan cuma action doang. Ada yang terakhir yang paling penting. Cut ya, habis action kan cut. Action, cut. Lagi daging. Oh, daging. Lagi. Yang terakhir itu adalah konsisten. Aduh, istiqomah berarti. Istiqomah, itu dia. Penting. Ya, niat, terus kemudian harus ada action. Kemudian konsisten. Kalau cuma niat doang, ya, gue besok mau bikin brand ini nih. Ya, a few moment later, a few years later, ya kan, nggak jadi gitu kan, niat doang, gitu kan, cuma niat doang. Tapi kalau sama action, oke, gue bikin set gini, tapi udah dia nggak ngurusin branding, nggak apa, terus nggak habis, udahlah stop aja lah, tungguin habis aja gitu. Ya itu kan dia nggak konsisten, action doang gitu, kayak gitu loh. Tips konten belum tuh? Tips konten, Iya. Oke, kalau buat tips konten, buat konten personal branding atau buat brand nih? Dua-duanya. Oke, kalau buat personal branding sih, kalau gue jujur dulu ya bikin konten tuh awalnya gue enggak niat jadi content creator. Gue tuh cuman iseng-iseng posting aja gitu kan. Nah terus gue tiba-tiba gue coba iseng gitu beli alat buat konten sebenarnya buat konten di Noid-nya gitu kan. Terus gue bikin konten, kok yang nonton rame gitu kan.
gue ngupload lagi, kok ramai temen banget. Terus tiba-tiba terakhir gue di notice sama Tara Budiman kan. Akhirnya gue naik, followersnya naik berkali-kali lipat gitu kan sampai sekarang. Ya akhirnya gue lanjutin terus. Ya intinya tuh konsisten aja kalau misalkan ini. Ya, intinya konsisten ya. Kalau misalkan lo pengen konten, intinya konsisten gitu. Dan kalau misalkan lo stuck nih kalau buat brand misalkan kayak buat brand sablon misalkan. Kalau misalkan lo nggak tahu mau konten apa, ada yang namanya ATM. Amati tiru modifikasi gitu kan. Kayak gitu, iya. Tapi jangan amati tiru plek ya. Gitu. Sama persis gitu ya. Ya. Seenggaknya yang ditiru tuh ya sekitar 50%, sisanya modifikasi lah gitu. Iya. Karena era zaman sekarang penting banget ya, nggak cuma jualan doang tadi di awal kita bahas. Iya, kayak gitu. Era digital ini harus benar-benar dikemas dan kita pergunakan semaksimal mungkin. Betul. Berarti inti dari semua ini pentingnya nanti kita ke bengkel, Pak. Modifikasi. Oh iya.